Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arif Samsudi dengan NIM 2106067 dari kelas Informatika B. Di sini saya akan membahas mengenai tugas ke-10 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu mengenai tahapan penyederhanaan TBBK. Langsung saja kepada pokok pembahasan. Yang pertama itu mengenai aturan dalam TBBK itu sendiri. Tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar atau biasa disingkat dengan CFG memiliki batasan atau aturan, yaitu sebagai berikut. Di mana panjang alfa di mana panjang alfa itu kurang dari sama dengan panjang beta, panjang karakter maksudnya. Kemudian alfa itu harus satu variabel. Nah, dengan adanya aturan-aturan itu, banyak sekali aturan produksi yang bisa dibuat. Tapi suatu bahasa memiliki aturan yang kompleks dan pohon penurunannya yang panjang. Untuk mempermudah proses penurunan string, maka aturan produksi TPBK suatu bahasa harus dalam bentuk sederhana. Maka dari itu, dalam TPBK itu sendiri ada pembahasan mengenai penyederhanaan. Tujuan dari penyederhanaan TBBK ini adalah melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Di mana penyederhanaan cara penyederhanaan dalam TBBK ini ada 3 cara yang kita gunakan sesuai dengan teori yang telah disampaikan, yaitu yang pertama penghilangan produksi useless atau produksi yang tidak berguna, kemudian yang kedua itu penghilangan produksi unit, dan yang ketiga itu penghilangan produksi epsilon atau produksi kosong. Langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu penghilangan produksi useless atau produksi yang tidak berguna. Suatu aturan produksi alpha menghasilkan beta tidak berguna jika simbol awal tidak memiliki penurunan ke simbol alpha aturan produksi tersebut. Kemudian aturan produksi tidak memiliki penurunan yang menghasilkan terminal seluruhnya. Di sini sudah disajikan contoh mengenai penghilangan produksi useless atau produksi yang tidak berguna. Di sini S menghasilkan A, terminal A, B, D, dan B itu menghasilkan terminal C dan D atau variabel A dan juga B. Dan seterusnya. Dalam proses penghilangan produksi useless, kita perhatikan di sini bahwasanya ada variabel A itu menghasilkan variabel E dan terminal D. Dan kita ketahui bahwasanya variabel E ini kita lihat dari keseluruhan itu tidak pernah digunakan atau tidak pernah dipanggil oleh variabel-variabel atau simbol-simbol yang lain. Oleh karena itu, variabel A menghasilkan variabel E terminal D ini kita hilangkan. Konsekuensinya karena di sini variabel A terbawa, maka simbol-simbol atau variabel-variabel yang penurunannya memuat variabel A itu juga dihilangkan. Yang mana? Yang ini. Yang B menghasilkan variabel A terminal B ini juga dihilangkan. Dan ini adalah hasilnya. Oke, langsung saja kepada pembahasan poin yang kedua, yaitu penghilangan produksi unit. Produksi unit di sini adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misal, variabel A itu menghasilkan variabel B. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Di sini sudah disajikan contoh mengenai penghilangan produksi unit. Yang menjadi acuan kita dalam penghilangan produksi unit adalah ruas kiri dan ruas kanan itu tadi sudah disebutkan memiliki satu simbol variabel. Maka artinya yang ini, yang S menghasilkan C dan C menghasilkan D. Dalam penghilangan produksi unit, kita ganti saja variabel C ini kan itu menghasilkan D. Dan D ini menghasilkan terminal DD. Maka kita tarik saja penurunannya itu DD ke atas dan C itu akan menghasilkan terminal EF. Dan kita tulis di sini S itu ini tulis lagi, kemudian yang S ini kan tadi menghasilkan C dan C itu ganti saja karena dalam penghilangan produksi unit itu penurunan C itu kan D dan D itu menghasilkan terminal DD, maka kita tarik saja ke atas. S ini menghasilkan DD atau EF yang mewakili C, variabel C ini. Yang C ini juga sama, yang variabel D itu diganti dengan terminal DD penurunannya, dan ini adalah merupakan hasilnya dari penghilangan produksi unit. Kemudian penghilangan produksi epsilon atau produksi kosong. Produksi epsilon adalah produksi dalam bentuk alfa menghasilkan epsilon atau bisa dianggap sebagai produksi kosong.
Penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju ke produksi epsilon atau bisa disebut nullable. Di sini sudah disajikan contoh mengenai penghilangan produksi epsilon, di mana S itu menghasilkan variabel A terminal B atau variabel C terminal D, dan variabel A itu menghasilkan terminal D, dan C di sini menghasilkan epsilon. Kalau C ini menghasilkan epsilon, maka artinya kita hilangkan saja. Karena di sini C itu dihilangkan, artinya variabel yang memuat C di atas juga harus dihilangkan. Yang ini C ini dihilangkan, maka hasilnya adalah ini. Nah, dalam langkah penyederhanaan TBBK itu sebagai berikut seperti yang ditampilkan. Yang pertama, langkah pertama menghilangkan produksi epsilon atau produksi kosong, kemudian menghilangkan produksi unit, kemudian langkah selanjutnya yaitu menghilangkan produksi tidak berguna atau useless, dan ketemulah TBBK sederhana. Nah, ini contoh penyederhanaan TBBK disajikan soal sederhanakanlah TBBA berikut yang ini. Kemudian langkah pertama kita lakukan penghilangan produksi epsilon atau produksi kosong. Di sini yang menjadi acuan adalah yang ini. Karena variabel A ini menghasilkan epsilon produksi kosong, tetapi variabel A ini tidak hanya menghasilkan epsilon saja, namun menghasilkan produksi yang lain yang ini B dan terminal B. Maka variabel A yang menghasilkan epsilon itu kita hilangkan. Nah, untuk konsekuensinya variabel-variabel yang memuat variabel A seperti S dan B itu akan melakukan penambahan variabel. Misalnya ini S, maka S itu karena menghasilkan variabel A yang menjadi acuan ini AA, itu kita kurangi dengan A. Kenapa kurangi dengan A? Karena tadi kan A yang menghasilkan epsilon itu dihilangkan. Maka artinya kita AA dikurangi dengan A. Hasilnya adalah A, kita tambahkan. Begitu juga dengan B yang ini yang menjadi, karena B menghasilkan AB yang menjadi acuan ini AB, maka AB ini dikurangi dengan A. Maka hasilnya adalah B. Dan ini langkah awal. Kemudian masuk ke langkah yang kedua, yaitu melakukan penghilangan produksi unit. Di sini kan yang menjadi acuan produksi unit itu adalah ruas kiri dan ruas kanan satu variabel. Di sini S menghasilkan C, S menghasilkan A, dan B menghasilkan B. Yang menjadi acuan yang ketiga itu. Yang pertama ini B, karena penurunannya itu dirinya sendiri B, maka kita langsung hilangkan saja. Dan yang S menghasilkan C atau menghasilkan A, kita tarik saja penurunan A ke atas, BB yang ini tarik ke atas, dan C juga sama, penurunan C juga kita tarik ke atas DE, dan ini adalah hasilnya. Dan langkah terakhir itu melakukan penghilangan produksi useless atau produksi tidak berguna. Di sini kita lihat bahwasanya variabel C dan D itu menghasilkan terminal DE dan D itu menghasilkan terminal ABC, yang dimana itu tidak pernah C dan D itu tidak pernah dipakai oleh variabel-variabel atau simbol-simbol yang lainnya di atas dari keseluruhan. Maka artinya variabel C dan variabel D ini kita hilangkan dengan menggunakan produksi useless, produksi tidak berguna. Dan ini adalah hasil akhirnya. Ini merupakan hasil penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Baik, itu saja yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.